Selamat datang di Gereja Betani Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini luar biasa ya, mukanya sudah sukacita, boleh dilihat kiri kanannya, mukanya berseri-seri hari ini. Kita merayakan ulang tahun Gereja Betani Indonesia Bulungan Jakarta yang ke-21 tahun. Baik, dengan puji nama Tuhan, bukti penyertaan dan mujizat Tuhan bagi kita, bagi Bapak Ibu Gembala yang kita kasihi, bagi Bapak Ibu Wakil Gembala, bagi penatua, diakan, bagi pelayan Tuhan dan pengerja, bagi kita semuanya, gereja kita bisa berdiri sampai hari ini ke-21 tahun. Baik, acara kita hari ini akan ada ibadah raya yang disertai perjamuan kudus, dan kemudian nanti juga ada perayaan ulang tahun bagi gereja kita. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Handri untuk membuka dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini dalam acara ulang tahun daripada gereja kami ke-21 tahun, Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberikan pencerahan bagi kami semua, Tuhan, supaya kami boleh mengikuti akan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelumnya kami minta Engkau juga campur tangan dalam setiap acara, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara.
biar bulan tak bercahaya lagi, dia lagi tak akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku yang tak pernah janji. Semua yang suka cita, Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita kembalikan Tuhan katakan. Cinta saya, katakan Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Saudara-saudara kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Beri tangannya yang mulia, haleluya. Haleluya, masih mau puji Tuhan, amin. Semangat Tuhan suaranya mana? Haleluya, amin. Katakan sama-sama, amin. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Musuh berdekat, mendengar namamu Tuhan. Tak ada yang setara dengan
Haleluya. Sekali tepuk tangannya buat Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangannya yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang sungguh mempesona dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini. Kami menyembah, memuji dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian. Kita mau belajar dengan pujian ini, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Dalam waktu berada di hadapanmu, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Dalam waktu berada di hadapanmu. Dari awal kata pujian terlebih lagi katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lebih lagi katakan Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Dalam waktu berada di hadapanmu Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
kita katakan Tuhan sungguh. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Tuhan selalu Kau selalu dengan perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, amin. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Lebih lagi jangan iman katakan haleluya Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Siapa hambanya Pak Sedang yang jaya? Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Haleluya Tuhan selalu. Kau selalu bersyukur Amin. Silakan hambanya Pak Sedang yang jaya. anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Tuhan selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Sekali lagi dengan katakan Tuhan selalu Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di mana. Kau membuatku berada di mana. Kau membuatku berada di mana. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Buat hari yang indah ini Tuhan. 21 tahun Tuhan sudah menuntun gereja-Mu di tempat-Mu. Kami bersyukur. Sungguh kami sangat bersyukur. Karena kami tahu siapakah kami ini. Sehingga Engkau sungguh memperhatikan. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini. Kami boleh merayakan hari jadi daripada gereja-Mu di tempat ini selama 21 tahun. Terima kasih Bapak.
Bahkan kalau pagi menjelang siang hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman. Kami bersyukur dan kami tidak akan sia-siakan agar supaya kami bukan hanya mendengar dan mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Urapi hambamu, bela hambamu, bela firman, bahkan terlebih lagi melayakkan hambamu berdiri di atas mimbarmu, memimpin perjamuan kudus, mengangkat tangan hambamu, memberkati umatmu jemaat saat mereka pulang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami rindu Tuhan mendengar dan melakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara. Ya tanpa terasa ya saudara, 21 tahun sudah kita. Jadi Ratu Plaza, ya nanti itu Pak Andri akan menayangkan saudara. Kita dengar firman Tuhan dulu. Mari kita buka 2 Raja-Raja 5. Kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 5 ayat 11-12. Dan kita buka dari Kisah Rasul 28. Puji Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Kita sambung di Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Saudara, ya agak panjang pembacaan supaya kita bisa mengerti kronologisnya apa yang mau disampaikan itu. Kisah 28 ayat 1. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 4, dengar baik-baik saudara. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita. Ayat 6. Dengarkan baik-baik. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia ini seorang dewa. Amin saudara. Berbahagialah mendengar, merenung, menyimak serta melakukan kebenaran firman.
Saya kasih tema firman Tuhan pagi hari ini, asumsi, saudara. Prasangka, asumsi atau prasangka, saudara. Berbahagialah dan mendengar, merenung, menyimak serta melakukan. Kita baca dari firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa prasangka, asumsi itu selalu yang utama dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Pada tahun 1731, saudara kasih Tuhan, Raja Fredrik dari Swedia, saudara, sepulang dari kunjungan persahabatan ke banyak negara, saudara kasih Tuhan, Raja Fredrik membawa banyak hadiah, saudara, dari sahabat-sahabat dari luar, saudara. Dan hadiah yang sangat berkesan dan menjadi favoritnya adalah hadiah dari Raja Afrika, saudara, yaitu seekor singa, saudara. Seekor singa, saudara. Wah, itu jadi favoritnya Raja Fredrik dari Swedia ini, saudara. Dan bukan cuma Raja Fredrik yang antusias, saudara kasih Tuhan, tapi rakyatnya pun begitu bangga, saudara. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena singa yang didapat hadiah dari Raja Afrika itu satu-satunya singa yang ada di Swedia. Baru satu-satunya, saudara kasih Tuhan. Sehingga semua rakyatnya gembira, saudara, sukacita mendapatkan hadiah singa ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi sayang, saudara kasih Tuhan, singa ini umurnya pendek, saudara kasih Tuhan, alias mati, saudara. Nggak lama mati, saudara. Ya, saudara. Raja tentu sangat kecewa, sedih, ya, saudara kasih Tuhan. Lalu dia minta kepada para menterinya supaya dicarikan para ahli untuk mengawetkan, saudara kasih Tuhan, mengawetkan daripada bangkai jasad singa ini, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ternyata ada ahli yang dapat mengawetkan, saudara. Masalahnya, saudara, para ahli ini belum pernah sama sekali melihat singa sepanjang hidupnya. Karena di negaranya nggak pernah ada singa, saudara. Jadi dia belum pernah, ahli ini belum pernah, saudara, melihat seekor singa, saudara. Entah itu dikarenakan takut karena perintah raja, entah karena takut kredibilitas reputasinya sebagai seorang ahli untuk mengawetkan binatang ini rusak, saudara kasih Tuhan. Dia tetap merekonstruksikan bangkai singa ini. Dan hasilnya, saudara kasih Tuhan, ya, sesosok singa dengan wajah yang menggelikan. Coba kalau ditayangkan, nah ini, saudara, ini mirip singa atau apa saya nggak tahu, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara. Nah, ini, saudara, direkonstruksi, diawetkan, saudara kasih Tuhan. Dan singa ini sampai sekarang, kalau saudara pergi ke Swedia, ada di museum Swedia, saudara boleh lihat. Dan saya ini ambil dari YouTube, saudara kasih Tuhan, saya lihat betul. Karena para ahli ini nggak tahu, nggak pernah lihat singa, saudara kasih Tuhan. Sehingga hasilnya demikian, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak dapat mendeskripsikan seekor singa jika kita belum pernah melihat singa. Iya, Pak, ya? Kita kasih satu ilustrasi dulu supaya lebih mendekat ini. Ada 4 orang Kristen. 4 orang Kristen mendapat pertanyaan yang sama, saudara. Ditanya, si A ditanya, apa yang akan kamu lakukan
tiba-tiba saat ini Allah ada di depan kita. Tuhan datang, Tuhan ada di depan kita. Apa yang akan kamu lakukan? Ditanya si A misalnya. Si A adalah pengusaha kerupuk. Dia orang Kristen, tapi dia pengusaha kerupuk. Dia berkata, kalau Tuhan ada di depan aku akan minta Tuhan berhentikan hujan supaya kerupukku bisa dijemur. Si B ditanya, kamu mau minta apa, B? Si B ini seorang penggemar fanatik satu kesebelasan sepak bola, saudara. Dia akan berdoa, Tuhan, biar kesebelasan favorit saya ini nanti bertanding dikasih menang. Si C ditanya, saudara kasih Tuhan. Si C ini seorang yang selama hidupnya selalu ngontrak, saudara. Ya, ngontrak, di mana-mana ngontrak, saudara kasih Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu ditanya, nanti kalau Tuhan datang ada dia, kamu minta apa? Saya akan minta rumah yang besar dan mewah. Sekarang ditanya si D, D, kamu minta apa? Si D ini mantan narapidana, saudara kasih Tuhan. Mantan narapidana. Apa yang kamu minta, D? Si D menjawab, saudara kasih Tuhan. Kalau kamu semua itu gila, kamu gila semua, ya. Dikatakan, saudara, kalau Allah muncul di hadapan aku saat ini, saudara kasih, dia katakan, saudara, aku bisa hidup aja sudah beruntung. Aku bisa tetap hidup aja sudah beruntung. Mau minta apa lagi? Demikian juga dalam kehidupan rohani kita, saudara. Kita pun tidak bisa memberi kesaksian tentang Yesus jika kita tidak pernah melihat dan merasakan Kristus hidup di dalam kita. Ya, Pak, ya. Amin, saudara. Kita cuma bisa berasumsi, saudara. Kita bisa, saudara, menghafal seluruh isi Alkitab, saudara kasih Tuhan. Kita belajar teologi, bisa, bahkan kita bisa menjadi sarjana teologi, saudara. Tapi apakah kita benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Jika kita tidak punya hubungan pribadi kepada Tuhan, maka seperti ilustrasi tadi, saudara, kita tidak bisa menyampaikan Kristus, saudara. Bahkan kita bisa menyampaikan Kristus, tapi berbeda satu dengan yang lain. Berbeda, saudara. Kristus yang hanya sebatas teori tok, saudara kasih Tuhan. Kristus yang cuma sebagai pendukung opini, asumsi kita, saudara kasih Tuhan. Bahkan Kristus hasil bayangan kita sendiri, saudara. Sadar atau tidak, saudara, seringkali kita juga melakukan kesalahan berasumsi, beropini ketika memandang kehidupan ini, saudara. Pada waktu kemalangan, mereka anggap bahwa kita berdosa, saudara. Pada waktu penderitaan kita alami, mereka menganggap sebagai hukuman daripada Tuhan. Contohnya dalam Yohanes 9 ayat 1-3, pada waktu Yesus sedang lewat, di pinggir jalan ada orang yang buta. Murid-muridnya langsung bertanya, Tuhan Yesus, siapa yang berdosa? Lihat orang buta aja udah berasumsi, siapa yang berdoa? Orang tuanya atau dia? Sudah membuat asumsi kita diri sendiri, saudara. Lihat gereja diberkati, saudara. Wah, ini korupsi, ini rampok nih.
Lihat gereja sedikit hamba Tuhan berbicara mengenai persembahan, mengenai perpuluhan, sudah ribut saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gereja kita ini saudara kasih Tuhan. Saya belajar dari almarhum gembala senior kita. Ya, bagaimana gerejanya diberkati, saudara kasih. Saya ikuti, saya belajar. Kita bukan berasumsi, saudara kasih Tuhan. Terus kita menuduh, saudara kasih Tuhan, sembarangan, saudara. Saudara. Kita melihat gembala senior kita dari jualan, ya, dari naik bemo, saudara kasih Tuhan. Ini saudara. Dia nggak merampok, saudara. Dia nggak menipu, saudara kasih Tuhan. Semua itu karena berkat Tuhan. Amin, saudara. Anda dia ikuti. Demikian juga, saudara, gereja kita ini, saudara. Saya ikuti apa yang disampaikan, saudara. Firman Tuhan disampaikan. Saya ikuti. Saya nggak berasumsi, saudara. Amin, saudara. Naik Mercedes. Nah, itu jemaatnya miskin. Naik dokar. Ya, saudara. Nah, itu. Dijual, saudara, mobilnya dijual. Besok dikembaliin lagi. Amin, saudara. Amin. Kita bukan berasumsi, saudara. Yesus menjawab, saudara, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seperti itu juga lah asumsi dari penduduk Pulau Malta, saudara kasih Tuhan. Waktu dia melihat seekor ular beludak, saudara, keluar dari api lalu menggigit tangan Paulus, saudara kasih Tuhan. Segera mereka berpikir, ini pasti seorang pembunuh. Dia langsung berasumsi, menuduh. Ya, saudara kasih. Hari-hari ini banyak saudara gereja-gereja saling berasumsi, menuduh satu dengan yang lain. Pada waktu dilihat saudara Paulus tidak mati, saudara kasih Tuhan, mereka langsung berasumsi, ini pasti dia seorang dewa. Ya, saudara kasih Tuhan. Demikian juga dengan Naaman, saudara saya. Harusnya kan keluar dulu hamba Tuhan ini. Ya, dia berasumsi, dia beropini sendiri, saudara. Dia punya pendapat sendiri, saudara. Harusnya keluar dong hamba Tuhan ini. Ngomong kayak apa kayak. Pakai minyak urapan, kayak urap-urapin begini. Kan jadi sembuh, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara. Satu hari Yesus juga bertanya dan berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 3, saudara. Dia katakan, Nikodemus, kamu kan seorang pemimpin Yahudi yang sudah hafal kitab suci. Ya, saudara. Tapi tetap dia nggak ngerti, saudara. Karena apa, saudara? Dia nggak ada hubungan dengan Tuhan. Amin, saudara. Nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ini. Kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, apapun kita berikan kepada dia. Amin, saudara. Amin. Saya lihat sendiri, saudara. Jual rumah, saudara. Itu uangnya langsung dibayarkan kepada pemborong, saudara. Tukang besi. Karena beli besi buat bangun gereja, saudara. Duitnya nggak cukup, rumahnya dijual, itu duit dikasih, saudara. Untuk bayar. Waktu kepala senior kita, dia pergi ke Israel, saudara. Waktu sampai di Israel, dia kaget, saudara. Karena taksi di sana, saudara, mobilnya pada waktu itu Mercedes-Benz, saudara. Waduh, dia kepengen banget nih. Sayang amat nih Mercedes-Benz. Pada waktu itu, saudara, 20 tahun yang lalu, saudara. Ya, dibuat taksi. Gue kepengen nih. Dia tumpang tangan. Pulang, gue dapat Mercedes, saudara. Benar, saudara, pulang dia dapat, saudara. Ada orang yang memberikan, saudara. Saya pada waktu pergi ke Israel, saudara, saya pernah mimpi. Saya dikasih, itu saudara, Jaguar. Waduh, saya senang, saudara, itu. Ya, senang sekali, saudara. Pulang, saudara, itu di airport, saudara.
itu di airport di Israel, saya puterin, saudara. Supaya orang yang mau kasih saya itu lihat, ini orangnya, gitu, saudara. Saya puterin, saudara. Saya jalan, sembari menunggu, ya, belum masuk, saya jalan. Supaya orang yang mau kasih saya ini, saya bisa lihat saya, saudara. Saya jalan-jalan terus, ternyata nggak ada, saudara. Waktu saya tiba di Jakarta, saudara, minggu saya ibadah, saudara, langsung saya dapat itu. Ya, ada bengong. Amin, saudara. Memang bukan jaguar, mirip lambangnya Peter, saudara. Amin, saudara. Ya, dapat Peter, sekalipun nggak baru tuh Petrus yang pakai itu. Berapa tahun dipakai sama Petrus? Amin. Amin. Ayo tuh. Saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Jangan berasumsi, saudara kasih Tuhan. Dikatakan sama Nikodemus, Nikodemus, lu tuh kan ahli Alkitab. Ayo saudara. Tapi karena Nikodemus belum pernah pengalaman pribadi. Saudara kasih Tuhan, ini tidak bisa dilakukan hanya dengan belajar, saudara kasih Tuhan. Ya, nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Nggak bisa belajar cuma teori itu. Sama halnya, saudara, saat kita ingin bermain berselancar, ya, pakai selancar, saudara. Hanya membaca, menghafal teori berselancar, saudara. Nggak bisa, tapi harus benar-benar terjun ke laut, ya Pak ya. Mau main gitar, saudara nggak bisa main, langsung main aja, cuma baca-baca teori, tapi nggak dipraktekkan, maka bisa, saudara kasih Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Yang didasari dari membaca, melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Nggak sembarangan, patokannya tetap ada firman Tuhan, saudara. Kalau kita bisa 21 tahun, semua itu karena Tuhan. Ya, saudara. Saya bisa apa, saya Pak? Nggak bisa apa, saudara. Ya. Nggak bisa. Memang saya ada belajar, tapi belajar saya itu, waduh, masih jauh, saudara. Ya, masih jauh, saudara itu. Bukan kita mau berasumsi. Karena ya itu, saudara, asumsi itu terjadi karena pikiran negatif dan hati yang sensitif, saudara kasih Tuhan. Sehingga akhirnya membuahkan respon yang negatif, saudara. Biasanya asumsi itu dikembangkan dari sikap curiga. Suka curiga, saudara. Ketidakpercayaan, penilaian yang keliru terhadap sesuatu sehingga muncul pikiran-pikiran negatif, saudara. Banyak masalah muncul dalam suatu hubungan, baik dalam keluarga, kelompok sosial, saudara Tuhan, antar gereja, saudara. Salah satu sebabnya dikarenakan berasumsi. Bukan Tuhan itu tidak baik, saudara Tuhan, tapi sudut pandang kita lah yang keliru dalam melihat rancangannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan berasumsi terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri, orang lain, situasi. Jangan berasumsi. Dalam Ayub 42 ayat 5, saudara. Sampai di ayat 42 Ayub baru tahu. Ya, selama ini dia terus bergerak, saudara. Dia terus bertentangan dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dengan rekan-rekannya, semuanya, saudara. Semua berasumsi, menyalahkan dia. Tapi dia nggak mau disalahkan. Tapi sampai ayat 42 Ayub baru kata, selama ini memang gua dengan Tuhan, kata orang. Sekarang mataku sendiri baru melihat dia. Amin, saudara. Mari, saudara kasih Tuhan. Memasuki bulan September ini, saudara kasih Tuhan, kita mau rubah cara pikir kita, saudara. Kita jangan berasumsi, tapi kita mau langsung ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Berpengalaman bersama Tuhan dalam setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau saya cuma asumsi, nggak bisa sampai 21 tahun. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari, sedang coba dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan.
Perjamuan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah dewasa. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan ambil bagian. Sekiranya saudara di tempat ini belum dibaptis, mari kita sama-sama makan minum tubuh darah Tuhan dengan cara benar. Dan nanti saya kasih kesempatan buat saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan minum. Amin, saudara. Mungkin ada di kursi yang belum dapat roti anggur, angkat tangan supaya bisa diberikan. Semua sudah? Puji Tuhan. Ya. Telah kulihat itu kasih-Mu, Kau menderita di kamu dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk nama-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan di minggu-minggu lalu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara berdoa. Engkau melihat Tuhan, anak-anakmu saat ini berdoa, mohon pengampunan daripada itu. Firman-Mu berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat pengampunan daripada itu. Terima kasih kelayakan yang datang daripada itu, untuk kami menerima kehormatan daripada Tuhan untuk duduk seiringan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelumnya diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah di setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan kita. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Terima kasih Bapak. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertai pada darahku yang ditumpahkan bagimu. Berbuatlah setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara ucapkan syukur dan terima kasih. Urabaya Shalom, Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami bersyukur Yesus.
atas segala rasa. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih meneraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami boleh merenung, menyimak, serta melakukan. Nanti kami tidak mau berasumsi, kami tidak mau beropini, tapi kami mau berjumpa secara pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Pak. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu, firman-Mu, bahkan duduk sini dengan engkau perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar umat-Mu jemaat-Mu akan berikan persembahan. Bapak berkati setiap tangan yang akan memberi pada pagi hari. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Umat yang percaya berkati kita bersama berkata amin. Siap memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu yang bagiku, Tuhan kebajikan setia bagiku. Puji nama Tuhan, masih semangat Bapak Ibu. Ya, kita akan memasuki perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-21 tahun tentunya ya. Boleh dipersiapkan untuk tim untuk memindahkan kuenya ke tengah. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sambil menunggu, aku mau sedikit ngobrol-ngobrol kali ya sama para jemaat. Aku mau pilih nih jemaat yang mau aku tanya-tanya sedikit kali.
Ini ibu yang pakai merah-merah nih udah cantik merona. Aku mau tanya, boleh ya ibu ya? Boleh. Apa harapan kedepannya untuk Gereja Betani Indonesia Bulungan Jakarta? Harapan saya bagi Gereja Betani Bulungan biar semakin menjadi berkat untuk sesama dan semakin bertumbuh dewasa secara iman untuk jemaat Kristen khususnya, dan untuk pelayan-pelayannya semakin diberkati, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih kan Ibu siapa? Ibu Siska. Terima kasih Ibu Siska. Iya, itu dia harapan dari Ibu Siska untuk gereja kita di ulang tahun yang ke-21 tahun ya. Kemudian boleh, ini kuenya sudah di tengah, boleh saya panggilkan kepada Bapak Gembala Pendeta Sunario Jaya bersama dengan Ibu Gembala. Kemudian Bapak Wakil Gembala Pendeta Handri, Bapak Pendeta Muda Petrus, Bapak Heru, Bapak Surya, Bapak Ivan, Bapak Beni, dan juga Ibu Panggabean boleh untuk maju ke depan. Kita akan memulai perayaan ulang tahun Betani Indonesia Bulungan Jakarta yang ke-21 tahun. Boleh silakan. Kita boleh bernyanyi bersama-sama. Boleh silakan kita sambil bangga-bangga kami. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan peniupan lilin dan juga pemotongan kue. Boleh dinyalakan untuk lilinnya. Kita akan melakukan peniupan lilin terlebih dahulu ya. Boleh dinyalakan lilinnya dengan Bapak Gembala beserta dengan Ibu. Kita akan tiup bersama-sama. Kita hitung. Sekali lagi tiup lilinnya. Ya, itu dia tadi peniupan lilin di usia yang ke-21 tahun Gereja Betani Indonesia. Kemudian akan melakukan pemotongan kue
Dipersilakan kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu untuk melakukan pemotongan kuenya. Potong kuenya, Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Satu, dua, tiga. potong kuenya. Bagi kuenya nanti di belakang ya. Nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan kuenya di waktu pulang. Baik, mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Gembala atau dengan Ibu. Boleh silakan. Ya. Kita bersyukur, berterima kasih, saudara kasih Tuhan buat saudara semua yang selama ini mendukung dalam kegiatan Gereja Betani Indonesia. Kalau saya bisa sampai 21 tahun ini, saudara kasih Tuhan, semua itu tidak terlepas dari dukungan saudara semua. Amin, saudara. Dan mari saya juga terus berdoa, memohon untuk saudara kita boleh tetap setia dalam melayani Tuhan. Ya, saya melihat beberapa rekan-rekan yang begitu dari awal, saudara. Ada Pak Setiawan, ada Ibu Nelly, ada Raymond, ada Suryamin. Ini dari awal ada Jeffrey, ya. Ini dari awal semua sama. Puji Tuhan, saya bersyukur biar kita terus ada Ijen. Ya, ini jangan lupa kalau kasih Tuhan. Dari awal ada Sri, Masra, sejak dari kita masih di Kemenjur, Puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Dan mari kita terus minta dukungan daripada saudara semuanya supaya kita bisa terus memasuki tahun yang akan datang. Ya, ada itu siapa? Monik, ya, nah itu Monik itu dari Mesir. Kecil, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya tetap mohon dukungan daripada saudara semuanya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Bapak Gembala kita. Boleh silakan kembali duduk ke tempatnya. Ada satu lagi, saya mau sebutin itu Priska. Oke. Di belakang. Ketinggalan ya. Oke, selanjutnya akan ada presentasi dari Bapak Pendeta Handri. Dipersilakan. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu Pak Narja minta ke saya, Han, tolong bikinin video dari perjalanan kita menuju kepada 21 tahun. Nah, saya langsung bilang iya. Cuman habis itu saya bingung sendiri carinya di mana gitu kan. Cuma ada beberapa namanya jejak digital, kita masih bisa punya foto-foto yang ternyata masih ada dalam library-nya. Nah, kita mau lihat yang pertama yang mudah-mudahan masih bisa dilihat. Ada beberapa monitor. Ini awal pertama kita mulai di tempat ini, kurang lebih tahun 2007 ya. Masih ada beberapa wajah yang kita kenal dan juga ada beberapa yang masih ada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, nah, ini saudara, kelihatan nggak? Ada beberapa monitor di sini. Ya, selanjutnya, ya terus, nah ini pelan-pelan di Pak Narja selalu memberkati anak-anak dari kecil sampai sekarang semuanya sudah dewasa dan tetap pelayanan di tempat kita. Berikutnya, ya ini Pak Narjo tetap semangat dalam mengembalakan di tempat ini, memimpin kita semua sampai hari ini. Berikutnya,
zaman kudus seperti hari ini. Dan juga nggak lupa setiap kali ulang tahun pasti ada momennya. Amin. Berikutnya, nah setelah ulang tahun pasti ada makan-makan. Nah jadi jangan lupa, ini selalu kita abadikan. Berikutnya, Pak Surya selalu menjadi leader karena dia berpengalaman dalam hal ini. Berikutnya, dan jangan lupa kita masih punya sosok yang selalu menjaga kita juga nih. Jadi dia menjaga keamanan dan segala macam sampai hari ini kita masih ingat ya. Acaranya berikutnya, ya acara seperti biasa, makan-makan. Ya masih ingat ada. Nah ini apa nih? Gambar apa nih? Kira-kira Pak Naryo dikasih apa nih? Kasih berkat ya Pak. Berikutnya, ya lanjutnya lagi. Nah, saudara pasti ingat kita pernah mengadakan namanya retreat. Kita waktu itu pernah ke puncak sama-sama. Ini ada beberapa yang saya masih simpan gambarnya. Masih muda-muda, masih ganteng-ganteng. Berikutnya, nah ini 3 serangkai, tapi tinggal 1 di belakang. Yang 2 sudah pulang ya. Berikutnya, nah ini Ibu Gembala masih segar, sampai sekarang masih segar juga Bu. Berikutnya, ya makan-makan seperti biasa, ini pasti ada orangnya. Ada nih, terus kemudian, nah masih ingat kita semua pasti punya yang namanya teamwork. Nah, teamwork di gereja kita juga selalu kita kembangkan, selalu dalam kita bersatu satu dengan yang lain supaya kita masih ingat apa sih yang harusnya menjadi tujuan kita. Membangun satu yang namanya kebersamaan. Berikutnya, ya masih juga dalam kebersamaannya bagaimana supaya nggak jatuh satu sama yang lain, saling menopang. Ini penyalaan api unggun malam-malam kita masih sempat untuk berfellowship. Berikutnya, biasa kalau fellowship ini lihat saya di belakang. Berikutnya, kalau fellowship kita nggak lupa kita berdoa bersama, minta pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa terus maju dengan baik. Berikutnya, saudara, setiap kali dalam hubungan kita, dalam pekerja, Pak Naryo selalu menanamkan, ayo kita sama-sama. Seperti yang ada di foto, kita selalu kesempatkan waktu, misalnya saat ini makan siang sama-sama nih dengan para pekerja. Khusus para pekerja kita fellowship, kita bisa bertukar pikiran satu dengan yang lain, supaya apa sih yang bisa kita kerjakan untuk gereja ini ke depannya. Masih muda-muda ya. Sekarang juga masih muda. Ada yang kacamatanya, jangan lupa loh. Mumpung orangnya nggak ada hari ini. Nah, ini foto kita ambil kurang lebih 2011, berarti 12 tahun yang lalu. Sama-sama di depan merayakan Natal dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, kemudian anak-anak hari ini sudah ada di luar negeri. Berikutnya, ini keluarga lengkapnya, Pak Naryo dulu. Berikutnya, Pak Andrew, Bu Liling, Mas Diawan, masih ingat ya? Ya, ada nggak hadir nggak orangnya? Ada ya. Ini ada anak Ani tadi ada. Nah ini pasti berkesan semua nih satu persatu. Mudah-mudahan lengkap. Nah ini lengkapnya. Pak Dedi, Bu Mega. Ya, kurang satu nih. Terus. Nah, ini mengingatkan kita
Bean, adik saya Pak Rusman dan keluarga, Pak Suryamin dengan keluarga, lengkap tuh, tiga-tiganya masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede semua ya. Ya, Ibu Dina, Pak Pasra, Ibu belakang, sekarang anaknya udah gede di belakang. Ya, ini artis kita. Ini adik saya sama anaknya, istrinya, ibu saya dengan cucunya. Ini artis pada saatnya, sekarang sudah dewasa semua. Ya, masih kecil-kecil. 12 tahun yang lalu, Ibu Panggabean berdoa. Maaf, ini saya sendiri sama istri. Tapi kalau berdua nggak abdol, gue sama anak-anak. Satu lagi, nah ini dia sama anak-anak. Oke, berikutnya Pak Petrus dengan keluarga. Bedanya sekarang perutnya udah maju semua. Pak Beni, kelihatan kan kurusnya, kalau sekarang kan udah beda. Pak Rudi, Erika, sama Ruth, kalau nggak ada anaknya nggak abdol, kasih anaknya. Nah ini dia. Sekarang sudah melayani ya di depan mimbar. Berikutnya Pak Heru dan keluarga, tetap semangat Pak. Pak Ivan, anak-anaknya kecil sekarang udah melayani semua nih. Oke, jadi pelayanan kita bina dari kecil. Waktu itu kita udah coba anak-anak ini pelayanan di mana. Ternyata mereka memang bisa. Ada yang melayani sebagai basis, piano, ya, keyboard, ada yang nyanyi juga, anak dari Pak Suryamin, Genji, Jason main gitar, Gaby keyboard, Asia ya, terus, nah ini dia timnya. Dari sekolah minggu, dari didikannya Airin, semuanya bisa pelayanan sampai hari ini. Berikutnya, anak-anak yang lain juga dalam seni tari, ada bawa juga alat musik. Nah ini, saudara kalau lihat, ini contoh yang di depan nih. Satu orang satu udah pelayanan, kecuali Nika. Pak Naryo yang selalu pimpin kita untuk bisa pelayanan seperti ini. Jadi mereka bisa terus pelayanan dengan baik di gereja kita sampai hari ini. Ya. Ini timnya yang selalu membantu multimedia dan juga musik. Ya, masih multimedia juga nih belakang. Konsentrasi, yang lain konsentrasi, yang lain juga foto-foto ya. Ini sekolah minggu kegiatan dari awal, anak-anak juga diajarkan untuk bisa sama-sama. Mereka juga sering mengadakan acara, ini ke Bandung kalau nggak salah. Ya, ini masih di Bandung. Acara setiap kali kita ada acara di sini Paskah atau Natal atau yang lain, pasti kita adakan acara di sekolah minggu. Nanti bisa dibikin kuis. Masih ada yang ingat kan nama-namanya ya? Nah, apalagi kalau udah pakai kostum begini pasti nggak kelihatan nih. Mesti dicari siapa yang pernah itu. Berikutnya. Ya, pelayanan anak-anak sekolah minggu tetap. Pak Naryo selalu memberkati ya di belakang, jangan lupa.
setiap kali Panar juga ingat dengan apresiasi kepada para pekerjanya. Jadi kita selalu dikumpulkan, kita selalu dibina, kita selalu diberikan sesuatu yang membuat kita selalu ingat akan gereja ini. Nah ini, Pak Petrus dapat door prize supaya ini. Pak Rudi juga, waduh. Ibu Panggabean juga. Siapa lagi nih selanjutnya nih? Mungkin saya nih ya, Panar bilang oke. Ya, ini setiap kali kegiatan kita, ini yang saya catat di hari ulang tahun ke-16, kita waktu itu adakan di Raffles Ciputra, masih ingat saudara? Ini ibadahnya, waktu itu kita punya visi, kita mau cari tempat yang lebih baik lagi dan kita bisa buka sendiri dengan suasana yang berbeda. Seperti biasa, foto-foto, lanjut. Nah, kalau udah ada Pak Surya, saudara tahu dong ada apa? Nah, itu dia betul, makan-makan ya. Selalu kita. Ya, momen-momen seperti ini, beberapa masih tersimpan. Saudara masih bisa lihat ya, ini pasti kenal. Saudara, oh itu saya. Gitu. Ternyata ada Pak Heru juga yang selalu QC, quality control. Makanannya udah oke nih, jadi siap untuk diberikan kepada jemaat. Ibu-ibu selalu dalam acara kita minta mau ada acara apa nih, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi untuk tahun ini saya tanya ibu-ibu mau nyanyi, enggak capek, udah ada susah latihan. Tapi gak apa-apa ya, ini kita pernah lakukan beberapa tahun yang lalu. Nah ini dia kelompok yang pas untuk ibu-ibu merayakan momen-momen tertentu di dalam gereja kita. Bapak-bapak juga gak mau kalah. Kita pernah loh nyanyi di tempat ini karena terdorong daripada tadi itu ibu-ibu bisa, masa bapak-bapak gak bisa ya. Cuma sekali doang, habis itu gak pernah lagi. Ini catatan usia ke-13 karena 21 tahun berarti 8 tahun yang lalu. Ini yang ke-14 sudah di tempat ini, 15 ya, selalu seperti ini. Ya, ini keadaan ibadah sebelum pandemi, kurang lebih 2018-2019. Kita selalu adakan acara seperti ini dan jemaat antusias untuk bisa menghadiri sama seperti hari ini. Dan kita terpentok dengan pandemi ya, 2020 dan baru bisa kita adakan kembali 2023 tahun ini. Kiranya ini yang menjadi flashback buat saudara, bukan untuk memberikan sesuatu yang tidak baik, tetapi buat kita supaya kita lebih maju lagi. Panar bilang, kan 2 menit aja presentasinya. Udah Pak, 2 menit, tapi saya carikan 15 menit. Makanya saya presentasi lebih dari 15 menit ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan perjalanan dari gereja kita dari awal sampai usia yang ke-21 tahun ini. Terima kasih Bapak Henry untuk presentasinya. Luar biasa, memori-memori yang kemarin-kemarin ya. Dan sampai saat ini Gereja Betani Indonesia Bulungan Jakarta sudah di usia yang 21 tahun. Dan puji nama Tuhan, selesai ibadah dan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-21. Saya mengundang Ibu Panggabean untuk berdoa syafaat. Dipersilakan untuk para jemaat berdiri. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkataan lain selain mengucap syukur atas berkat yang sudah kami nikmati. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah termeterai dalam setiap hati kami, supaya oleh kebenaran firman Tuhan kami semakin mengerti, semakin kami berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, untuk kami berdoa ya Tuhan. Di mana hari ini Tuhan, di mana hari yang luar biasa,
tanggal 3 September ini, bulan yang ke-9 ini Tuhan, kami renungkan berkat Tuhan, kami renungkan kasih setia Tuhan, di mana Tuhan gereja Betania yang ada di Jakarta ini Tuhan, 21 tahun lamanya. Terima kasih Bapak, sungguh Kau luar biasa ya Tuhan, memilih Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sunario Jaya sebagai Gembala. Engkau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan untuk lebih lagi Tuhan, kesehatan, kekuatan Kau berikan, hikmat keayuan turun atas hamba-Mu ini, di mana sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk kami terima pada siang hari ini ibadah yang pertama bulan yang ke-9 ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, 21 tahun pengembalaan dari Bapak Gembala kami yang sudah disampaikan tadi Tuhan Yesus, apa yang sudah dilewati. Sungguh luar biasa ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam pengembalaan dari Bapak Gembala kami Tuhan untuk gereja Betania ada di Bulungan ini Tuhan. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang digembalakannya akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, baik wakil gembala kami Tuhan Bapak Pendeta Dr. Handrianto yang sudah menunjukkan memberikan memori Tuhan berjalannya pengembalaan ini. Semua oleh kasih karunia Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Lewat pengembalaan dari Bapak Gembala kami Bapak Pendeta Sunario Jaya dan wakil gembala Bapak Pendeta Dr. Handrianto akan lebih lagi Tuhan, akan ditambahkan jiwa-jiwa untuk digembalakannya, akan diperbuat pengembalaan dari Bapak Gembala kami. Kami percaya dan yakin Tuhan, Tuhan yang memilih Bapak Gembala kami sebagai gembala ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pada siang hari. Diberkati Tuhan keluarga dari Bapak Gembala kami, ibu, anak, mantu dan cucunya yang ada di luar negeri. Diberkati, dilindungi. Baik wakil gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Handrianto, istri dan kedua anaknya diberkati. Semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang mendukung pengembalaan dari Bapak Gembala kami Tuhan. Para diakon-diakonis Tuhan, baik Tuhan pemimpin puji-pujian, para singer, semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan di gereja Betania Bulungan ini, ikat kami dalam tali kasih-Mu. Biar kami semakin bertekun setia untuk pengiringan kami kepadamu, untuk melakukan Tuhan panggilan pelayanan kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing, supaya lewat pelayanan kami Tuhan, jemaat-Mu di gereja Betania Bulungan akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, sudah Tuhan berjalan semua acara demi acara pada siang hari oleh kasih karunia Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami ya Tuhan, permohonan kami, limpahkanlah Tuhan kasih karunia bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di gereja Betania Bulungan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau berdoa ya Bapak, buat bangsa dan negara kami ini. Diberkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan keluarga, Bapak Maruf Amin dan keluarga, seluruh tim kabinet Indonesia Maju, bahkan seluruh pejabat tinggi yang duduk dalam pemerintahan dari pusat hingga ke daerah ya Tuhan. Bersatu hati Tuhan bergandengan tangan, sehingga roda pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memegang kendali bukan negeri kami ini. Bahkan Tuhan itu yang berdaulat sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan seruan kami. Biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, rupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan setiap doa permohonan kami sampai ke hadirat-Mu. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, kebesaran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hadirin terima kasih Ibu Penggabean untuk doa syafaatnya, dan kita akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Gembala Pendeta Sunario Jaya. Hari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan kita tinggi-tinggi. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini
sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan selamat berulang tahun. Minggu depan kita tetap jam 10. Nilai saya lupa. Ya, puji Tuhan. Besok minggu kita jumpa kembali. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Gembala untuk doa berkatnya. Sampai jumpa kembali di ibadah raya minggu depan pukul 10 pagi. Jangan lupa untuk mengajak keluarga, teman, kerabat untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, selamat siang, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati buat kita semua. Berjumpa kembali minggu depan bersama-sama memuji. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta sekuatnya, menjadi hati. Yesus cinta saya, Yesus cinta sekuatnya, menjadi memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji hati-hati. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi bangga, lalu percaya kepada Tuhan. To Jesus I will. Jesus I want, to Jesus I, to Jesus I, to Jesus I, to Jesus I, setiap semua. Jesus I want, to Jesus I, to Jesus I, setiap semua. Do this for I want, Jesus I, Jesus I love, setiap semua. Jesus I want, Jesus I need, Jesus I love, setiap semua. Setiap semua, setiap semua. 谢谢。